Bab 1061 Sistem Perencana Utama. Apa? Melahap? Nyamuk setan yang melahap surga? Duan Jiude berteriak kaget. Zhang Suyue bahkan lebih terkejut. Keberadaan nyamuk iblis pemakan surga tidak hanya ditakuti di benua Xuanzhen, tetapi juga di 4 benua besar. Dikatakan sebagai spesies yang sangat menakutkan. Dalam ribuan tahun terakhir, banyak orang hanya tahu tentang nyamuk setan pemakan surga dari buku-buku kuno atau dari mulut ke mulut. Mereka belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Namun, ketika Suke mengatakan ada jutaan nyamuk iblis pemakan surga, mereka benar-benar terkejut. Budfest, sebaliknya, cukup tenang. Suke telah memasak nyamuk setan pemakan surga sebelumnya, jadi dia tidak takut lagi dengan spesies ini. Dia berkata dengan bangga, bisakah kalian berdua berhenti bersikap seolah-olah kalian belum pernah melihat dunia? Apakah nyamuk iblis pemakan surga itu luar biasa? Aku sudah makan beberapa dari mereka. Sialan, kamu sudah memakannya? Duan Jiude bahkan lebih terkejut. Budfest mengangkat alisnya dan hendak membual. Namun, dia diinterupsi oleh Suke, yang mengerutkan kening, jangan bicara omong kosong di sini. Saya memiliki jutaan nyamuk iblis pemakan surga. Mereka dapat menangani lusinan pembudidaya di tahap setengah surgawi, tetapi mereka tidak dapat menangani dengan begitu banyak orang. Katakan saja, apakah ada yang bisa saya bantu? Duan Jiude dan Budfest tidak tahu harus berkata apa setelah mendengar itu. Nak, kamu tahu bagaimana aku? Jika aku bisa membantu, aku akan melakukannya. Tapi perbedaan kekuatan di antara kita terlalu besar. Aku punya hati, tapi aku tidak bisa. Duan Jiude menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan ekspresi pahit di wajahnya. Budfest juga menggelengkan kepalanya, tepat. Bocah cilik, kamu sudah mengenalku selama bertahun-tahun. Aku selalu menjadi orang yang benar. Tapi kali ini, aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Begitu, lupakan saja. Karena kamu tidak dapat membantuku, mengapa kamu tidak menawarkan tubuhmu ke nyamuk iblis pemakan surga agar mereka dapat menghasilkan ribuan nyamuk lagi? Kata Suke sambil membuka tas jiwa buas dan akan melepaskan nyamuk iblis pemakan surga. Sialan! Sialan! Tunggu! Budfest dan Duan Jiude terkejut. Mereka segera mengubah ekspresi mereka dan berteriak dengan tatapan terikat, "Nak, jangan katakan lagi. Dewa ini mengenalmu. Tidak ada yang bisa menghentikan dewa ini dalam pertempuran ini. Tidak peduli betapa sulitnya, dewa ini akan berjuang untuk tamat." Betul sekali! Duan Jiude juga berteriak dengan suara nyaring, "Kamu harus menyelesaikan masalah ketika ada masalah." Namun, aku tidak seperti Budfest yang hanya berbicara dan tidak bertindak. Ayolah, bocah nakal, aku punya harta karun itu dapat menyeimbangkan para pembudidaya itu di tahap setengah surgawi dan menggandakan kekuatan nyamuk iblis pemakan surga Anda. Saat dia berbicara, Duan Jiude mengeluarkan botol hitam besar dari cincin penyimpanannya. Botol itu berwarna giok, namun, itu telah menghitam oleh sesuatu di dalamnya. Melihat melalui botol, benda-benda itu seperti kabut dan cairan. Sulit untuk mengatakan siapa mereka. Bocah kecil, kali ini aku benar-benar mengeluarkan kartu trufku. Benda ini disebut parfum abadi mabuk. Aku menghabiskan banyak usaha untuk menggalinya dari tanah misteri di benua selatan. Duan Jiude berkata dengan bangga. Parfum abadi mabuk? Suke tercengang karena dia tidak tahu apa itu. Namun, dari namanya, sepertinya cukup berguna. Tepat, parfum abadi mabuk. Begitu Anda membukanya, semua pembudidaya di tahap surgawi dalam jarak 5 mil akan mabuk. Tidak, mereka tidak akan mabuk. Namun, itu akan menyulitkan mereka untuk mengedarkan ki mereka dan darah. Meridian mereka akan diblokir dan kekuatan inti sejati mereka tidak akan bisa menggunakan seni sihir. Duan Jiude menjelaskan. Suke sedikit tercengang, apa yang akan terjadi pada para pembudidaya di bawah tahap surgawi? Duan Jiude melambaikan tangannya, semuanya akan mati. *CK. Suke langsung mengutuk, apakah kamu gila? Apakah kamu mencoba bunuh diri dengan melepaskan benda ini? Duan Jiude menjelaskan dengan tergesa-gesa, tidak, bocah, kamu salah paham. Maksudku adalah para pembudidaya di bawah tahap surga itu akan diracuni. Namun, mereka tidak akan langsung mati. Mereka harus bertahan untuk setidaknya 1,5 tahun. Setelah itu, jika mereka meminum penawarnya, mereka akan aman dan sehat.
Oh, apakah kamu punya penawarnya? Suke mengangkat alisnya dan bertanya. Tentu saja ada. Orang tua itu menggunakan benda ini untuk memfitnah kepala seorang Celestial dan kemudian menyelinap pergi. Itu sangat memuaskan. Wajah Duan Jiude berseri-seri saat dia berbicara. Suke tertegun. Dia telah mendengar dari anggota geng bahwa Duan Jiude menaruh seasteriste di kepala Celestial. Akibatnya, dia dikejar oleh Celestial itu selama beberapa tahun. Bagus sekali, benda ini sangat berguna. Suke mengangguk dan menepuk pundak Duan Jiude. Dengan parfum surgawi mabuk ini, kekuatan para surgawi itu pasti akan berkurang lebih dari setengahnya. Pada saat itu, 1 juta nyamuk iblis pemakan surga tidak hanya akan mampu melawan 10 Celestial, tetapi juga 40 atau 50 Celestial. Old Duan, bukannya aku menentangmu, tapi parfum surgawi mabukmu hanyalah sampah di hadapanku. Pada saat ini, Buttfast tiba-tiba mencibir dan menatap Duan Jiude dengan jijik. Kemudian, dia meletakkan tangannya di belakang dan berkata, "Sial, apa yang kamu punya? Keluarkan!" Duan Jiude tidak senang. Dia memelototi Suke dan berkata, "F***CK, apa yang kamu punya? Keluarkan!" "Aku tidak bisa mengeluarkannya." Buttfast menggelengkan kepalanya dan tertawa. "Yang menjadi milikku adalah benda suci. Kamu akan tahu saat kamu bangun di sana." "Kenali pantatmu." Duan Jiude memarahinya secara langsung. Suke juga mengangguk. "Itu benar. Kenali pantatmu. Berhenti berlagak keras. Katakan padaku dengan jelas, atau aku akan menghajarmu sampai mati." "Seasteriste, tidak bisakah kamu meninggalkanku dengan ketegangan dan misteri?" Buttfast berkata dengan sedih. "Benda itu adalah Trap and Kill Array, yang aku dirikan di Celestial Burial Valley. Secara kebetulan, itu dipasang di gunung ini." Arai jebakan dan bunuh. Duan Jiude dan Suke tertegun pada saat bersamaan. "Betul sekali." Buttfast tersenyum dan berkata dengan bangga, "Ketika saya menerobos masuk ke Celestial Burial Valley sendirian, saya menemukan gunung ini tidak biasa pada pandangan pertama. Sayang sekali saya tidak dapat menemukan pintu masuknya. Sayang sekali." "Seasteriste, apa hubungannya ini dengan Trap and Kill Array?" Duan Jiude berkata dengan tidak sabar. "Apa yang perlu dikhawatirkan? Menurut dewa ini berkonsentrasi mencari pintu masuk. Tebak apa yang terjadi?" "Asterismen, aku tidak menyangka aku akan diserang oleh Hornet lapis baja emas suci. Emas suci lapis baja Hornet menyerang krisan saya. Saya berbalik dan menamparnya. Saya tidak menyangka itu akan lari," kata Buttfast dengan marah. Duan Jiude mengubah ekspresinya dan butiran keringat dingin muncul di dahinya. Holy Golden Armored Hornet? Maksudmu ada Holy Golden Armored Hornet di Celestial Burial Valley? Seasteriste, bocah cilik, kenapa kita tidak pergi sekarang dan kembali lagi lain kali?" "Omong kosong, apa yang salah dengan Hornet lapis baja emas suci?" Suke bertanya, mengerutkan kening. "Pemimpin fraksi, apakah kamu tidak tahu tentang tawon lapis baja emas suci? Mereka sama terkenalnya dengan nyamuk iblis pemakan surga," kata Zhang Suyue dengan ketakutan. "Tidak, mereka tidak setenar nyamuk iblis pemakan surga." Duan Jiude berkata dengan serius, "Hornet lapis baja emas suci muncul di era yang sama dengan nyamuk iblis pemakan surga. Tetapi mereka menghilang kemudian. Dikatakan bahwa fisik spesies ini sangat kuat. Jika kita bertemu dengan nyamuk iblis pemakan surga, kita mungkin bisa membunuh beberapa dari mereka. Tapi saya khawatir kita bahkan tidak bisa membunuh satu Hornet lapis baja emas suci. Terlebih lagi, saat mereka bepergian, mereka berkerumun dan sangat sensitif terhadap wewangian. Mereka dapat mengumpulkan serbuk sari dari ratusan bunga dan membuat madu surgawi. Buttfast beruntung bertemu dengan yang sendirian. Kalau tidak, dia pasti sudah mati sekarang." Petik 2. Seasteriste, tidak heran, aku baru saja selesai buang air besar dan memetik bunga untuk menyeka pantatku. Kemudian Hornet lapis baja emas suci datang dan menikamku dengan sengatnya yang beracun. Aku harus melakukan kultivasi terpencil selama lebih dari sebulan untuk pulih, kata Buttfast. Kemudian, saya sangat marah sehingga saya menghabiskan 2 bulan untuk menyiapkan trap dan kill array yang tiada taraf di gunung. Ketika Holy Golden Armored Hornet datang kepada saya akan mengaktifkan kill array. Saya tidak menyangka itu sebelum Holy Golden Armored Hornet tiba,
aku akan jatuh ke Void Crack dan memasuki Road of Heavenly Ascension. Buttface berkata dengan menyesal. Oh, apakah mantra itu masih ada? Mata Suke langsung berbinar. Dia tidak tahu seberapa kuat doktrin ejaan Buttface. Tapi dia tahu Buttface benar-benar tahu ejaan doktrin. Karena dia membutuhkan waktu 2 bulan untuk menyelesaikan pengaturan Trap and Kill Array, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Kuncinya adalah Trap and Kill Array. Dengan bantuan parfum surgawi mabuk Duan Jiude dan pelepasan nyamuk setan pemakan surga, teknik kombinasi menutup pintu dan melepaskan anjing ini mungkin benar-benar berhasil. Ayo pergi, saatnya membunuh mereka. Suke melambaikan tangannya dengan percaya diri. Kekuatan inti sejatinya yang luar biasa menelan Duan Jiude, Buttface, dan Zhang Suyue. Kemudian, dia terbang ke puncak gunung. Sialan! Bocah cilik, tunggu sebentar. Kami belum memberitahumu rencana spesifiknya. Duan Jiude dan Buttface, yang kaget, berteriak buru-buru. Aku tidak butuh rencana. Fraksi surga yang meledak selalu acuh tak acuh terhadap hidup dan mati. Rencana ini sangat sederhana. Lakukan saja apa yang kamu inginkan, kata Suke sambil bergegas ke atas gunung dengan menginjak petir. Dengan bantuan Trap and Kill Array, parfum abadi mabuk, dan jutaan nyamuk iblis pemakan surga, bahkan jika mereka tidak dapat membunuh semua Celestial, mereka akan dikalahkan sepenuhnya. Itu sudah cukup bagi Suke untuk mengambil risiko. Tujuan pertamanya adalah menyelamatkan Celestial. Adapun membunuh Celestial untuk mendapatkan poin pengalaman, dia akan menyerahkannya pada takdir. Pada saat yang sama, di puncak gunung. Seluruh gunung itu datar. Di tengahnya, ada altar bundar yang besarnya sama dengan beberapa lapangan sepak bola. Permukaan altar diukir dengan rune padat, yang memancarkan aura misterius dan kuno. Di bawah altar, ada banyak tekanan. Jika orang biasa datang ke sini, mereka akan ketakutan setengah mati oleh tekanan. Lusinan pembudidaya, tua dan muda, berdiri di atas altar. Para pembudidaya tua sebagian besar berada di tahap surgawi manusia, dan para pembudidaya muda semuanya berada di tahap setengah surgawi. Lebih dari 60 pembudidaya pada tahap awal dan menengah dari tahap setengah langit telah mencapai tahap selanjutnya dari tahap setengah langit. Dengan barisan yang begitu kuat, hanya butuh beberapa hari untuk menaklukkan benua Xuanzhen dan benua Xuanling, apalagi 4 benua besar. Ledakan. Pada saat ini, para Celestial dari 3 akademi sedang berkonsentrasi pada seni sihir mereka. Konotasi Tao mereka dilepaskan secara ekstrim untuk menghilangkan rune di altar. Mereka telah sibuk selama beberapa tahun, tetapi mereka hanya berhasil menghapus sebagian kecil dari pola rune. Dibandingkan dengan seluruh altar, kemajuan ini hanyalah setetes air di ember. Jika mereka benar-benar dapat memecahkan segel makam dalam 100 tahun, itu akan menjadi keajaiban. Di sekitar altar, di tepi puncak gunung. Keluarga Bai, Sekte Bunga dan Bulan Ilusi, Sekte Naga Hijau 4 arah, dan Gedung Riang semuanya duduk di tanah dengan menyilangkan kaki. Liu Jingning, pemimpin fraksi Buddhisme Ji, dan lebih dari 10 tetua dan murid terjebak dalam lingkaran kecil. Lingkaran kecil itu adalah formasi perangkap yang sederhana, tetapi memiliki fungsi teleportasi. Itu bisa mengangkut orang ke altar kapan saja. Pada saat itu, Liu Jingning dan orang-orang dari Buddhisme Ji memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Mata mereka dipenuhi dengan kemarahan, keputusasaan, dan kesedihan. Orang-orang dari faksi utama memandang mereka, lalu ke kelompok abadi, wajah mereka dipenuhi kekhawatiran. Baru-baru ini, mereka telah membunuh 10 orang setiap hari sebagai pengorbanan darah. Lebih dari 40 orang dari Buddhisme Ji telah terbunuh. Jika ini terus berlanjut, giliran kita dalam 2 hari. Kurasa tidak peduli apa, kita masih orang pertama yang bergabung dengan mereka. Di mata mereka, kita bahkan lebih buruk daripada anjing. Sulit mengatakan bagaimana mereka akan memperlakukan kita. Ji Buddhisme sangat sial. Meskipun dimusnahkan, sebagian besar penduduknya telah melarikan diri. Yang abadi tidak repot-repot mencarinya, tetapi mereka datang ke sini untuk mati. Mereka hanya kurang beruntung. Mereka ingin bertemu Suke, tetapi mereka ditangkap oleh makhluk abadi dari Laut Utara sebelum mereka dapat menemukan Suke. Perawan suci Liu terlalu cantik. Sulit untuk tidak mengingatnya. Dia adalah Femme Fatale.
Apa? Berbicara tentang Femme Fatale, aku bertanya-tanya bagaimana keadaan Jiang Hongyan sekarang. Aku belum melihatnya selama lebih dari 10 tahun sejak dia pergi bersama Suke. Aku khawatir kultivasinya jauh melampaui kita. Semua orang mengobrol satu sama lain untuk meredakan kekhawatiran di hati mereka. Mereka telah berada di sini selama beberapa tahun, menyaksikan makhluk abadi merusak segel makam. Namun, saat pengorbanan darah dimulai, mereka akhirnya merasa resah. Suara mendesing. Saat itu, suara mengoyak udara datang dari belakang. Orang-orang dari pasukan besar mendengar suara itu dan segera berbalik. Kemudian, ekspresi mereka berubah tiba-tiba. Mereka sangat terkejut. Suke, Duan Jiude, dan anjing itu. Beberapa orang segera berteriak ketakutan. F***CK, sudah berapa kali ku bilang? Itu bukan anjing, itu serigala. Buttface berteriak sekuat tenaga. Kemudian, Suke menginjak petir dan mendarat di puncak gunung. Segera, dia melihat susunan jebakan kecil dari Buddhisme Ji. Ketika dia melihat wajah Kuyu Liu Jingning, hatinya langsung dipenuhi amarah. Sialan, beraninya mereka menakuti setan kecilku seperti ini. Orang-orang abadi ini meminta kematian. Liu Jingning juga melihat Suke. Wajahnya menyala karena terkejut dan dia tiba-tiba berdiri dari tanah. Namun, saat berikutnya, dia tertegun. Dia merasakan bahwa tahap kultivasi Suke jauh dari alam surgawi. Dia hanya berada di level 5 dari Crossing Calamity Stage. Suke, pergi sekarang. Jangan datang ke sini, Liu Jingning berteriak dengan cemas. Dia tahu dengan jelas bahwa Suke sama sekali bukan tandingan makhluk abadi ini. Jika dia tinggal, dia akan mati seperti mereka. Sayang, pada saat yang sama, pemimpin sekte dari fraksi Utopia melihat ke langit dan mendesah, penuh keputusasaan. Kami telah meremehkan kultivasi. Tidak peduli seberapa berbakatnya Suke, dia tidak dapat mencapai alam surgawi dalam satu langkah. Bagaimana dia bisa mencapai alam surgawi dalam waktu kurang dari 10 tahun? Seharusnya aku tinggal di desa itu daripada keluar. Elder dari Buddhisme Ji berkata dengan menyesal. Beraninya kamu membobol lembah pemakaman surgawi? Tidak, bagaimana kamu melewati arai mantra surgawi? Di mana magang Akademi Dongsheng kita? Seorang penatua di altar berbalik dan berteriak. Namun, Suke mengabaikannya. Matanya tertuju pada Liu Jingning. Lalu dia berkata sambil tersenyum, "Wow, kita sudah lama tidak bertemu. Mengapa kamu ingin aku pergi? Apakah kamu punya anjing di luar?" Suke, hentikan. Ini bukan waktunya bercanda. Pergi sekarang, Liu Jingning berkata dengan cemas. Dia takut Suke juga akan ditinggalkan di sini. Orang-orang dari keluarga besar dan sekte juga tertegun untuk sementara waktu. Lalu mereka menggelengkan kepala. Konyol, ketika orang ini mengirimkan mantra penyampai pesan, kupikir dia telah mencapai alam surgawi. Aku tidak menyangka dia hanya berada di level 5 dari tahap penyeberangan bencana. Cukup baik baginya untuk mencapai level 5 dari tahap penyeberangan bencana hanya dalam belasan tahun. Lihatlah putra suci dan perawan suci kita, mereka baru saja mencapai tahap sintesis bentuk. Dia masih percaya diri seperti sebelumnya. Sayang sekali dia salah perhitungan kali ini. Keyakinannya akan segera berubah menjadi kesombongan. Di depan begitu banyak makhluk abadi, apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya berada di Crossing Calamity Stage. Dia hanya bisa mati. Yah, tidak rugi melihat orang ini mati di depan kita. Orang-orang dari keluarga besar dan sekte tertawa. Bai Lingrui, perawan suci keluarga Bai, sangat gembira. Suke telah memberinya pelajaran yang sulit di masa lalu, jadi dia selalu menyimpan dendam padanya. Sekarang, melihat Suke masuk ke dalam perangkap, dia lebih bahagia daripada orang lain. Suara mendesing. Pada saat yang sama, seberkas cahaya melintas di altar. Murid dari Akademi Dongsheng berhenti menggiling segel makam untuk sementara. Dia bergegas keluar dengan pedang tajam di tangannya dan berlari ke arah Suke dengan agresif. Bajingan, beraninya kamu mengabaikan pertanyaan Master Akademi. Katakan padaku, di mana murid-murid Akademi Dongsheng? Teriaknya marah sambil melintasi altar dalam sekejap. Pedang tajam di tangannya bahkan lebih mempesona. Dengan kekuatan inti sejati yang kuat, dia menebas Suke. Tidak, berhenti, Liu Jingning berteriak kaget.
Sayang, pemimpin sekte Buddhisme Ji menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, mereka akan menjadi orang yang mati dalam pengorbanan darah hari ini, dan mereka akan mati hanya beberapa langkah lebih lambat dari Suke. Guru surgawi, bunuh dia. Bailing Rui tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan penuh semangat. Suara mendesing. Tiba-tiba, Suke memutar pergelangan tangannya, dan sebuah pedang patah muncul di antara jari-jarinya. Kemudian, dua helai cahaya keluar dari tubuhnya ke kakinya dan menopangnya untuk mengapung di tanah. Ledakan, Suke berubah menjadi bayangan dan menghilang di bawah deru angin, api, dan guntur. Apa? Pria yang menyerang Suke dengan pedang panjang tiba-tiba mengubah ekspresinya. Dia merasa ada yang tidak beres dan ingin segera mundur. Namun, ketika dia hendak mundur, dia merasakan hawa dingin yang menusuk dari punggung hingga ke atas kepalanya. Desir! Dalam sekejap mata, pedang patah muncul di atas kepalanya dari udara tipis dan ditebas dari langit. Pria dengan pedang panjang tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia dipotong setengah dalam sekejap. Darah dan dua bagian tubuhnya jatuh dari langit. Tiba-tiba, seluruh area menjadi sunyi senyap. Itu sangat sunyi, bahkan suara jarum yang jatuh bisa terdengar. Semua orang tercengang, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Pada saat yang sama, sosok heroik Suke, yang berdiri di roda badai api dan memegang pedang yang patah, muncul di depan semua orang. Dia melihat dua bagian tubuh yang jatuh ke tanah dengan dingin. Dengan senyum menghina, dia berkata dengan dingin, "Kamu hanya sampah. Beraninya kamu menyerangku? Buttfast, aktifkan Trap and Kill Array. Tak satu pun dari mereka yang bisa melarikan diri hari ini." Bagaimana ini bisa terjadi? Dia membunuh Celestial dengan satu serangan? Tuhanku! Orang ini, monster macam apa dia? Orang-orang dari pasukan teratas wilayah Tandus Timur berseru dengan takjub. Mereka benar-benar tercengang. Tidak peduli apa, mereka tidak tahu bagaimana Suke, yang hanya berada di Crossing Calamity Stage, bisa menjadi sangat kuat sehingga dia bisa membagi Celestial menjadi dua. Bailing Rui dari keluarga Bai juga tercengang dan pucat. Jika Suke tidak mati, mereka yang akan mati berikutnya. Liu Jingning dari sekte Buddhisme Ji melebarkan matanya karena terkejut dan tidak percaya. Meskipun dia tahu Suke adalah monster, dia tidak menyangka dia bisa mengalahkan seorang surgawi. Pemimpin sekte Buddhisme Ji hampir melompat dari tanah. Dia berkata dengan sangat gembira, "Bagus. Bagus. Tidak heran kamu adalah menantu dari Buddhisme Ji. Suke, aku tidak salah menilaimu. Ninger bersamamu, jadi Buddhisme Ji akan lega." Pemimpin sekte, kamu memiliki mata yang bagus. Suke berbalik dan tersenyum. Pada saat ini, Celestial dari 3 akademi di altar sedang gempar. Artefak surgawi. Orang ini memiliki artefak surgawi? Pedang patah itu setidaknya artefak surgawi tingkat menengah. Jika kita bisa mendapatkannya, akademi kita akan dipromosikan ke level yang lebih tinggi saat kita kembali ke dunia dekat surgawi. Pada saat ini, mata orang-orang dari 3 akademi terbakar dengan semangat, dan hati mereka gelisah. Bahkan Master Akademi di tahap surgawi manusia tidak memiliki artefak surgawi, apalagi artefak surgawi tingkat menengah. Pedang patah Suke dan roda badai membuat mereka kehilangan kendali. Harta karun seperti itu ada di tangan seorang kultivator di level 5 dari Crossing Calamity Stage. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa menghentikan begitu banyak orang untuk menjadi serakah dan ambisius. Namun, hanya ada 2 artefak surgawi, yang tidak cukup untuk dibagikan oleh 3 akademi. Untuk sesaat, 3 akademi menjadi waspada terhadap satu sama lain. Tak satu pun dari mereka melakukan langkah pertama. Di mata mereka, Suke dan 2 artefak surgawi sudah ada di dalam tas. Di mata mereka, ancaman sebenarnya adalah 2 orang dari akademi. Mengaum. Tepat pada saat ini, Buttfast tiba-tiba melolong panjang dan tiba-tiba berlari keluar. Suara mendesing. Itu mengayunkan cakarnya dengan terampil, mengeluarkan banyak bendera susunan, dan menikamnya ke tanah. Gemuruh. Dalam sekejap, seluruh gunung bergetar sedikit. Segera setelah itu, tanah di sekitar altar tiba-tiba berubah menjadi cahaya yang menyilaukan.
Ki spiritual dalam radius 100 mil berkumpul dengan gila-gilaan, membentuk pusaran air di atas altar. Gumpalan kabut putih muncul dari puncak gunung, menutupi langit dan langsung menyebar ke segala arah. Bang! Akhirnya, dengan suara teredam, layar cahaya besar muncul dari udara tipis dan menutupi seluruh altar. Itu melepaskan gelombang aura pembunuh dan membentuk trap and kill array. Tidak baik. Baru pada saat itulah, dewa sadar. Ekspresi mereka berubah saat mereka menyerang formasi. Penggarap di tahap setengah surgawi dan tahap surgawi manusia semuanya menggunakan seni sihir yang kuat untuk menyerang formasi. Aku menghabiskan lebih dari 2 bulan untuk menyiapkan formasi ini. Bagaimana kamu bisa menghancurkannya dengan begitu mudah? Buttface berkata dengan senyum misterius. Seperti yang diharapkan, seni sihir dari dewa diblokir oleh formasi. Setelah beberapa saat, formasi menjadi redup, dan kemudian diisi dengan spiritual ki ke segala arah. Kemudian, itu menjadi lebih mempesona lagi. Seketika, wajah orang-orang dari 3 akademi menjadi gelap dan gelap. Kali ini, mereka terlalu ceroboh. Munculnya artefak surgawi telah membuat mereka waspada satu sama lain. Mereka tidak menyangka bahwa Suke memiliki master mantra yang mengatur trap and kill array dalam sekejap mata. Mustahil bagi mereka untuk menghancurkan formasi dalam waktu singkat. Beraninya kamu, sekelompok semut, menyinggung atasanmu. Formasi ini hanya bisa menjebak kita untuk sementara, tapi tidak bisa menjebak kita selamanya. Dalam waktu kurang dari 6 jam, kita pasti akan menghancurkan formasi ini. Saat itu, kemana kamu bisa melarikan diri? Tidak masalah di 4 benua besar, benua Xuanzhen, atau benua Xuanling, tidak akan ada tempat bagimu untuk tinggal. Master dari Akademi di Human Celestial Stage berteriak dengan marah. Suara mereka seperti petir, yang membuat banyak orang di daerah ini menjadi pucat. Orang-orang dari keluarga besar dan sekte di benua timur tercengang. Pertama, Suke membunuh pembangkit tenaga listrik di Half Celestial Stage dengan pedangnya. Kemudian, Buttface menyiapkan trap and kill array untuk menyegel dewa tersebut. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga mereka tidak punya waktu untuk bereaksi. Namun, mereka tidak berpikir bahwa Suke akan aman begitu saja. Seperti yang dikatakan dewa, mereka akan dapat menembus mantra segera. Ketika saat itu tiba, Suke dan kelompoknya akan menjadi orang yang menderita. Suke, beraninya kamu tidak menghormati dewa. Bai Lingrui, perawan suci keluarga Bai, tiba-tiba berdiri dan memarahi Suke. Anggota keluarga Bai tertegun untuk sementara waktu. Kemudian, mereka sadar dan mulai melakukan seni sihir seolah-olah mereka siap menyerang Suke. HMPH, Suke, kamu Beasteri Start yang tidak tahu malu? Mengapa kamu tidak menghapus mantranya dan meminta maaf kepada Master Surgawi dengan kematianmu? Orang-orang di gedung Karefri berdiri dan berteriak tanpa ragu. Mereka berdiri bersama keluarga Bai. Mereka pasti tidak akan berani bertarung, karena kekuatan Suke benar-benar mengejutkan mereka. Namun, mereka tahu betul bahwa mereka tidak bisa hanya berdiri di sana dan tidak melakukan apa-apa. Mereka harus menunjukkan kesetiaan mereka kepada Celestial sebelum mereka keluar, jangan sampai mereka ditangkap dan digunakan sebagai korban darah. Keluarga besar dan sekte lainnya dapat melihat niat keluarga Bai dan gedung Karefri dengan jelas. Namun, tidak ada yang berani mengikuti mereka. Pemimpin sekte, haruskah kita juga berdiri dan berpura-pura menjadi Suke? Jika tidak, ketika orang-orang dari Buddhisme Ji mati, kita akan menjadi orang yang dikorbankan. Suara pemimpin sekte, keluarga Bai dan orang-orang di gedung Karefri telah mengambil inisiatif. Aku khawatir tidak baik jika kita tidak melakukan apa-apa. Murid dari sekte naga hijau 4 arah juga memandang pemimpin sekte mereka dan mencoba membujuknya. Pemimpin sekte dari 2 sekte besar saling memandang dan menggelengkan kepala dengan senyum masam. Pemimpin sekte dari sekte bunga dan bulan ilusi menghela nafas, kamu hanya peduli dengan prestise dewa-dewa itu, tetapi kamu tidak melihat bahaya yang sebenarnya. Pemimpin sekte dari sekte naga hijau 4 arah berkata dengan getir, Suke baru pergi selama lebih dari 10 tahun. Apa kau sudah lupa betapa kuatnya iblis ini? Jika kita melawannya, aku khawatir kita tidak akan kalah, bisa hidup lebih dari beberapa jam. Terkesiap. Mendengar itu, murid dari 2 sekte besar tidak bisa menahan nafas dan menggigil.
Pencukuran yang sangat dekat. Mereka memang lupa betapa kuatnya Suke. Pikiran mereka dipenuhi dengan ketakutan dan ketakutan terhadap dewa-dewa itu. Namun, pada saat ini, mereka ingat bahwa Suke, iblis di depan mereka, tampak lebih menakutkan daripada dewa. Jika dewa ingin membunuh mereka, mereka tidak akan ragu untuk melakukannya. Bahkan jika mereka menangkap mereka untuk dikorbankan, paling tidak mereka akan mati dengan enggan. Namun, jika Suke ditangkap oleh Suke, dia tidak akan mati dengan mudah kecuali dia disiksa sampai mati oleh Suke. Sebagai perbandingan, Suke adalah orang yang harus ditakuti. Yang terpenting, para dewa itu terjebak dalam susunan dan tidak bisa keluar darinya dalam beberapa jam. Apa yang bisa mereka lakukan jika mereka menunjukkan kesetiaan mereka kepada para dewa itu sekarang? Akankah dewa itu menyelamatkan mereka setelah mereka menunjukkan kesetiaan mereka? Dengan kekuatan mereka, bisakah mereka bertahan di depan Suke lebih dari beberapa jam? Memikirkan hal ini, murid dari dua sekte besar memiliki jawaban di benak mereka. Tak satu pun dari mereka ada